Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, Bapak beserta Ibu, juga para remaja LDII yang berbahagia di mana saja berada. Alhamdulillah, kita saat ini oleh Allah masih diberi kesehatan, kewarasan, dan terlebih kita ditetapkan oleh Allah di dalam hidayahnya, yakni bisa menjumpai agama Islam. Innad dina indallahil Islam, dan yang berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits. Alhamdulillah kita bisa jumpai, sekaligus bisa kita tetapi semua ini atas hidayah Allah dan tentunya adanya perantara mulai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ahum, para mubalighah, semuanya telah berjasa besar, selalu menyampaikan ilmunya, selalu menyampaikan risalah-risalah Allah, serta uswatun hasanah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa menjumpai dan melaksanakannya. Semua disyukuri, alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Kepada para saudara sekalian, alhamdulillah, walaupun kondisi pandemi, akan tetapi alhamdulillah program dari PPG Tulungagung Kota alhamdulillah selalu mencari terobosan-terobosan, walaupun tidak bisa ketemu berwajah di tempat, akan tetapi kerjasama dengan tim IT yang ada di LDII, di dalamnya ada di PPG Tulungagung Kota, alhamdulillah bisa terlaksana, bisa didengarkan Bapak Ibu saudara sekalian di rumah-rumah. Semuanya disyukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairah. Semoga Allah paling manfaat, semoga Allah paling barokah. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan makalah yang berjudul Trisukses. Trisukses adalah program yang harus terwujud di warga LDII, terutama di kalangan generasi muda-mudinya. Apa itu Trisukses? Adalah satu, alim dan faqih. Yang kedua, akhlakul karimah. Dan yang ketiga, mandiri. Beberapa keutamaan terwujudnya Trisukses. Satu, alim dan faqih, berilmu dan faham maksudnya. Alim atau berilmu, dengan berilmu kita jadi tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang salah dan mana yang benar, mana pahala dan mana yang termasuk dosa. Ini karena orang tahu itu bisa membedakan karena alim, karena berilmu. Dan lebih dari itu, dengan berilmu amalan kita menjadi sah dan diterima oleh Allah. Dalam firman-Nya, Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, dan janganlah
kamu mengamalkan suatu amalan yang belum mengetahui tentang apa yang diamalkan itu. Jadi harus mengetahui ilmunya sebelum mengamalkan. Yang kedua adalah kalau tidak tahu ilmunya, Rasulullah SAW dalam al-hadisnya menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan atau mengamalkan suatu amalan yang tidak cocok dari tuntunan kami, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka amalan itu akan ditolak. B. Dengan berilmu Allah mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat atau meninggikan derajat seseorang, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu sekalian. Surat Mujadalah ayat 11. C. Dengan berilmu, orang berilmu itu bagaikan rembulan mengalahkan beberapa bintang. Di dalam hadis diterangkan, wa inal fatlul alim alal ibadi kafatlil qamari ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang-orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah tapi tidak berilmu itu seperti keutamaannya bulan purnama mengalahkan seluruh bintang-bintang. Bintang itu banyak berkelip-kelip di sana-sana saat ada bintang, bertaburan di sana-sana bintang. Banyak. Begitu ada rembulan, semua terkalahkan dengan satu sinarnya rembulan. Inilah gambaran orang berilmu mengalahkan yang lain. Ini Allah yang berjanji lewat sabda Rasulullah SAW. Orang berilmu, orang berilmu itu dia berarti telah menerima warisan istimewa dari Rasulullah, dari Nabi. Orang berilmu itu menerima warisan istimewa dari Nabi. Di dalam sabdanya diterangkan dalam hadis Abu Dawud. Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaro wala dirhama. Warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang banyak, sesuatu yang sempurna. Menjadi pewarisnya nabi orang berilmu. Sedikit saya kasih cantolan. Orang berilmu di samping yang sudah kita kaji A, B, C itu tadi, orang berilmu itu sukar dijatuhkan. Orang berilmu itu wibawa sukar dijatuhkan. Bisa kasih contoh, Al-Kisah. Dulu itu katakan ada sebuah kerajaan, yang kerajaan itu mempunyai anak buah yang pintar-pintar. Dan ada yang sangat pintar, disayangi oleh rajanya. Katakan namanya Abu Nawas. Ya. Abu Nawas itu orangnya pintar. Orang pintar itu enggak mudah dijatuhkan. Tapi namanya orang pintar, kadang-kadang juga ada orang yang enggak senang ingin menjatuhkan. Tapi hakikatnya karena pintar, sukar untuk dijatuhkan. Bagaimana? Katakan ada orang 4, salah satunya adalah Abu Nawas. Ada orang 3 ingin menjatuhkan
Abu Nawas di hadapan rajanya. Ayo orang tiga berkompromi. Ayo kita jatuhkan Abu Nawas di hadapan raja. Mosok sing disayang hanya Abu Nawas toh. Nah gimana caranya? Itu gampang caranya. Oke, kita briefing, kita kumpul. Setelah kumpul kita briefing. Sekarang mari Abu Nawas beserta raja kita ajak rekreasi di kolam renang. Kita ajak rekreasi di kolam renang. Di briefing, dan sebelum masuk ke kolam renang, kamu bawa ini telur endok. Kamu bawa telur ini, kamu bawa telur ini, kamu bawa telur ini. Abu Nawas tidak dikasih telur. Oke, sekarang kita selulup semua. Tahu selulup saudara ya? Selulup. Semua selulup, termasuk Abu Nawas masuk di situ. Kita panggil satu-satu. Si Suto. Ada salah satu yang tukang manggil. Si Suto, kamu mentas. Nah, mentas dari kolam renang. Wah, ayo tunjukkan. Kamu punya kelebihan apa? Ini sang raja, saya bisa bertelur. Nah, kata orang yang nomor satu. Rajanya senang sekali. Hebat kamu, anak buah yang bagus ini, bisa bertelur. Kalau saya punya anak buah semacam ini terus, wah cepet kaya saya. Punya anak buah bisa bertelur. Hebat. Yang nomor dua. Ayo kamu yang nomor dua. Katakan, si Dadap naik mentas. Gitu. Mentas. Dia juga bisa membawa telur. Agak besar lagi. Ini telurnya telur bebek. Atau gede. Wah hebat juga. Mantap, pinter kamu. Yang nomor tiga. Kamu. Siapa itu naik. Membawa telur juga. Lebih besar lagi. Endok banyak. Wah hebat, tergeleng-geleng. Terheran-heran itu raja. Hebat, alhamdulillah saya punya anak buah yang pintar-pintar. Sekarang giliranmu Abu Nawas. Iso ngendok apa enggak kamu? Abu Nawas dengan tenangnya. Malah sedikit tersenyum dalam hatinya. Oke, ayo Abu Nawas kamu mentas. Ayo segera naik ke atas. Siap raja? Dengan mentas. Loh, kamu kok nggak bisa bawa telur? Teman-temanmu bisa bertelur, kamu kok nggak bisa bawa telur? Bagaimana kamu itu? Sedikit marah rajanya. Apa kata Abu Nawas? Begini raja, memang saya nggak membawa telur. Aku memang nggak ngewondok wahai raja. Tapi ingat, mengapa saya nggak bisa bertelur seperti teman-teman saya? Karena saya tadi di dalam kolam merasa menjadi ayam jantan. Ayam jantan kok tidak bisa bertelur. Dan justru yang bertelur tadi berarti dia merasa ayam betina. Aku memang lo sing ngendoki aku, sing jantani aku. Inilah orang pintar. Nggak mudah dijatuhkan. Fahimtum? Semoga Allah paling barokah. Maka pintar itu perlu. Berikutnya masih berilmu dan fakih. Fakih itu faham. Fakih atau faham. Fakih, faham, dengan memiliki kefahaman yang kuat, sehingga seseorang tidak gampang atau tidak mudah terpengaruh dari kemaksiatan. Dengan kefahaman, orang tidak gampang terpengaruh dari kemaksiatan. Dalam Al-Hadis Tirmidzi diterangkan, Fakihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Artinya, satu orang faham itu lebih berat bagi setan untuk menggoda daripada 1000 orang ahli ibadah tapi tidak faham. Hanya rubuh-rubuh gedang, katakan gitu. Bagi setan, orang yang faham itu lebih berat untuk digoda. Walaupun satu, tapi punya kefahaman yang kuat. Setan saja merasa lebih berat. Inilah keistimewaan orang yang faham. B, dengan menjadi orang yang faham, yang fakih, seseorang bisa menyikapi hidup ini dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Coba perlu kita cantolkan. Sikapi hidup ini dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Wala tattabil hawa fayudhillaka an sabilillah.
Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Surat Shad 26. Sikapi hidup ini dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Orang bisa menyikapi hidup ini dengan ilmu, itu karena dia memang punya ilmu dan paham dengan ilmu yang dimiliki. Jadi ilmu ini yang menjaga kita. Kita itu dengan punya ilmu, ya ilmu itu yang menjaga kita. Dan masih banyak dalil-dalil yang menerangkan keutamaan tentang orang faqih dan faham. Berikutnya, yang nomor 2, dari tri sukses adalah akhlakul karimah. A, dengan mempunyai akhlakul karimah berarti punya simpanan pahala besar di sisi Allah. Dengan memiliki akhlakul karimah, seseorang itu berarti mempunyai pahala besar, punya simpanan pahala besar. Dijelaskan dalam Al-Hadis Abi Dawud, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya orang iman yang berakhlakul karimah, berakhlak baik, itu menyamai derajatnya dengan ahli puasa, orang ahli puasa dan orang ahli sholat sunnah. Inilah keutamaan orang punya akhlakul karimah. B, dengan mempunyai akhlakul karimah, menjadi anak solih dan solehah, berarti telah memposisikan dirinya sebagai investasi sejati terbaik orang tua. Jadi menjadi anak solih di samping dapat pahala adalah investasi sejati orang tua. Dalam hadis dijelaskan, innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil abdi sholih fil jannah fayaqul ya rabbi anni li hadhi fayaqulu bi istighfari waladika laka. Sesungguhnya Allah azza wa jalla meninggikan derajat seorang hamba yang solih di surga, sehingga hamba tersebut bertanya, ya Rabb, ya Allah, bagaimana, sebab apa saya kok bisa mempunyai derajat setinggi ini sebab apa? Dia sendiri terheran. Allah berfirman, atau menjawab, begini, karena itu adalah istighfarnya anakmu untuk dirimu. Inilah menjadi anak sulih, menjadi anak yang baik, itu adalah investasi orang tua. Banyak anak yang ingin membahagiakan orang tua karena kaya, belikan materi-materi, fasilitas duniawi, dibelikan mobil, dibelikan rumah, bisa jadi itu bagus, iya, dan itu bisa dilakukan oleh orang yang solih. Dan bukan hanya itu, kalau hanya itu sifatnya masih hanya duniawi, akan dinikmati di dunia itu. Tapi kalau mempunyai anak yang solih, di samping di dunianya juga mendapat sesuatu fasilitas dari anak-anaknya, karena anaknya paham, mengerti, solih. Di samping itu, di akhirat derajatnya terangkat karena kesolehan anaknya. Berbahagialah Bapak, Ibu sekalian yang bisa menghantarkan, mendidik anak sulih dan solehah. Berbahagialah adik-adik semua berusaha menjadi orang yang soleh dan solehah. Itulah sejatinya kamu menjadi investasi terbaik untuk orang tuamu. Masih dalam keutamaan menjadi orang solih. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasah. Min shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'u lah. Artinya ketika manusia meninggal atau mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. 1, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat.
yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak sulih kepada kedua orang tuanya. Ini terus mengalir. Maka tadi saya jelaskan, investasi sejati orang tua adalah jadikan diri kita anak yang sulih dan solehah. Saudara sekalian, dengan menjadi anak yang baik, tadi sudah dijelaskan, satu, mempunyai simpanan pahala yang besar, yang kedua, menguntungkan kedua orang tuanya, yang ketiga, orang baik itu akan ditemukan dengan orang baik di mana-mana. Dalam hadis diterangkan, al-arwahu junudun mujannadah. Orang baik akan diketemukan dengan orang baik. Dan sampai jodoh pun orang baik itu akan dijodohkan dengan orang baik. Kan? Coba saya terangkan. Orang baik itu akan ditemukan dengan orang baik. Dalil itu tidak bisa salah, dalil itu. Al-arwahu junudun mujannadah. Dalam riwayat diterangkan. Katakan ada seorang A dan B. Yang A jual tanah, B yang membeli. Singkat cerita, A menawarkan tanahnya sekian ratus juta. B yang membeli, ya dibeli sesuai dengan yang diberi harga sekian ratus juta tadi. Terjadilah transaksi jual beli. Uang diberikan, berarti B memiliki tanah. Akhirnya dengan yang B ini, tanah itu dikelola, katakan dipaculi. Ya, setelah dipaculi, col gitu. Nah, ternyata di dalam tanah itu ada butiran emas. Bahkan bukan sekedar butiran, tapi emas sebesar kepala bakor, sebesar kepala sapi. Maculi, neng jerone lemah, enek emasnya sebesar kepala sapi. Si B justru seneng campur bahagia, campur gelisah. Loh, terus ngene iki secara hukum, ngene iki emas sebesar ini milik siapa? Wong saya tadi tuku apa tadi, Mas? Tanahnya. Terus sekarang enek emasnya sakmene gedine dan emas iki tentu lebih mahal harganya daripada tanahnya. Terus iki emas ngene iki hukumnya mbakne sapa? Dia enggak asik. Oh, alhamdulillah, sempurna. Enggak, justru dia penasaran, campur gelisah. Terus ini hukumnya emas ini milik siapa? Dia enggak berani memiliki, tapi disimpan. Tidak lama kemudian dia datang kepada penjualnya si siapa tadi, Mas? Si A. Ya, datang kepada si A. Pak A, saya beli tanah sampean berapa minggu yang lalu itu. Terus ini ada emasnya. Gimana emas ini? Saya kembalikan ke sampean ya. Apa kata sing punya tanah? Enggak. Tanah itu sudah saya jual, ya otomatis opo senen jerone tanah sudah menjadi milikmu. Ini orang baik. Enggak, ini menjadi milikmu karena saya ini hanya membeli apa tadi, Mas? Membeli tanahnya saja. Ini emas, saya kembalikan kepada saya. Enggak, ini bukan hak saya, sudah menjadi milikmu. Enggak. Nah, sehingga saudara, inilah yang saya maksud, orang baik akan ditemukan dengan orang baik. Sing A yo ndak gelem nompo karena merasa sudah menjual tanah, dan saisine otomatis, maksudnya begitu. Yang B wong tuku tanah kok katutan emas sekian banyak, dia enggak mau juga. Akhirnya gini aja, masa arep digua kan yo ndak mungkin. Gitu. Kalau digua sebare enek aku ngono ya gelem kira-kira. Tapi ndak digua gitu ya. Sekarang gini aja. Kata B, Mas, Pak, apa kamu punya anak laki-laki? Punya. Alhamdulillah. Tepaan saya juga punya anak perempuan. Udah gini aja sekarang. Ayo kita bisanan. Anakmu kita nikahkan dengan anakku. Wah, iya bagus juga, sudah sama-sama besar. Ya, jadilah kemanten. Kemudian, ayo kita jadikan kemanten anak kita. Resepsi
ini emas kita jual untuk ngeragati pesta perkawinannya. Nah, mantap, gitulah. Kesimpulannya, orang baik ketemu akan ditemukan orang baik. Itulah keistimewaan orang punya akhlakul karimah. Dan masalah jodoh pun juga demikian. Orang itu akan dijodohkan sesuai dengan akhlaknya. Coba kita simak dalam surat An-Nur 26. Al-khabithatu lil khabithina. Wanita yang keji akan diperuntukkan oleh laki-laki yang keji. Wal khabithuna lil khabithat. Laki-laki yang keji akan diperuntukkan untuk wanita yang keji. Wal thayyibatu lit thayyibat, wat thayyibatu lit thayyibin. Wanita yang baik akan diperuntukkan untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibuna lit thayyibat. Laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi saudara, dengan kita mempunyai akhlakul karimah, kita nanti maaf, mbak-mbaknya, mas-masnya yang belum punya jodoh, sebenarnya berarti di samping kita itu ingin mencari jodoh yang orang yang solih, sebenarnya tentukan dirimu menjadi solehah dulu. Kalau kamu ingin mempunyai istri solehah, tentukan dulu kamu menjadi laki-laki yang solih. Jadi di samping mencari, ada yang lebih harus kita miliki adalah menjadi. Dengan kita menjadi solih, akan didatangkan wanita solehah. Dengan kita menjadi solehah, akan didatangkan pasangan hidup laki-laki yang solih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Berikutnya adalah program yang ketiga dari Tri Sukses adalah mandiri. Selalu dinasihatkan dalam muda-mudi remaja LDI supaya mempunyai keterampilan, supaya mandiri, dan juga sering kita dengar dalam nasihat-nasihat Bapak Ketua PPG, Bapak pengurus-pengurus kita sering menasihatkan mandiri, punya skill, punya keterampilan. Dan alhamdulillah kita juga punya bidang-bidang yang ngurusi tentang penyaluran, untuk menyalurkan kemandirian, untuk mencarikan lapangan kerja, bahkan membentuk lapangan kerja, banyak. Ini adalah mempraktekkan kemandirian. Dan ini pun juga ada hadis yang memang untuk mandiri. Idza kana fil akhir zaman la budda linnas fiha minat darahim wad dananiro yuki murrujulu biha dinahu wa dunyahu. Ketika di akhir zaman bagi manusia pada akhir zaman pasti memerlukan menggunakan dirham dan dinar. Seorang rajul akan selalu menggunakan, tidak bisa tidak, untuk melancarkan urusan dunianya, untuk melancarkan suatu urusan agamanya, tidak bisa lepas dari dinar dan dirham. Kalau kita rupiah, gitu. Perlu itu memang. Jadi kita memang harus punya skill untuk bisa mencari rupiah. B, para nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW itu pun juga seorang pekerja, orang bekerja. Seorang nabi pun juga bekerja. Dan bahkan ulama besar kita, Bapak Kiai Haji Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis almarhum, juga seorang yang sangat sregep, punya sawah luas, macul dengan kuat dan sregepnya. Dan beliau justru membuat nasihat pesannya kepada remaja, dilarang menganggurkan diri, diajak dadi wong sregep. Itulah ulama
besar kita. Ternyata Rasulullah juga demikian, seorang yang etos kerja. Perhatikan dalil di bawah ini. Laisa bi khairikum man tarokat dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibu minhuma jami'a fa inad dunya balagh ilal akhirah wala takunu kalan alan nas. Bukanlah orang yang paling baik di antara kamu sekalian orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia sehingga dapat memadukan kedua-duanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu sekalian menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Wala takunu kalan alan nas. Jangan menjadi beban orang lain. Dengan arti kata adalah mandiri. Dan masih banyak nasihat-nasihat, motivasi-motivasi dari senior-senior kita tentang harus mandiri. Bisa saya beri cantolan. Dengan mandiri, dengan etos kerja, punya kerjaan. Orang sukses itu semua punya potensi yang sama. Kita harus mandiri. Jadi program PPG adalah Trisukses, alim, faqih, akhlakul karimah, dan mandiri. Jadi program mandiri ini bukan hanya sekedar slogan. Memang benar-benar dilaksanakan. Dan contoh-contoh Rasulullah dan ulama kita pun ternyata memang juga orang yang mandiri, yang etos kerja. Perlu diingat, menjadi orang sukses, potensi menjadi orang sukses itu semua sama. Orang miskin jadi sukses itu ada dan bisa. Bukan seorang sarjana, bukan sarjana jadi sukses itu ada dan bisa. Bahkan orang cacat pun sukses itu bisa. Ada. Yang tidak ada itu, yang belum ada cerita itu, orang malas menjadi sukses. Iya kan? Ya. Tidak ada orang malas menjadi sukses. Orang miskin sukses bisa. Bukan sarjana sukses bisa. Bahkan orang cacat pun bisa. Yang tidak ada, yang penting tidak malas. Malas jadi sukses, ini yang tidak ada. Sarujuk dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang telah ada pada dirinya sendiri. Jadi kita memang perlu berusaha merubah untuk menjadi orang sukses, harus menjadi orang mandiri. Itu Allah mengiyakan kalau kita sendiri memang berusaha ke sana. Maka kita harus jangan hanya slogan, berusaha. Jangan gengsinan dadi uang itu. Qad aflahal mushidul mujahid. Sungguh beruntung orang yang hidup hemat, bekerja keras. Hadis riwayat Ahmad. Kalau ada orang Jawa bilang, bejo temen wong kang nyambet gawe mempeng tirakat banter. Saudara sekalian, memang untuk menjadi orang sukses itu harus dengan trisukses. Ya toh? Trisukses itu menghantarkan orang sukses. Trisukses ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak kena diprotoli, gelem berilmune tapi tidak gelem mandiri. Ya toh, belum berilmu tapi tidak berakhlakul karimah. Enggak bisa. Trisukses ini 3 komponen yang harus dikerjakan semua. Coba. Satu adalah berilmu, knowledge, harus punya ilmu. Yang kedua, harus punya akhlakul karimah, attitude. Yang ketiga harus punya skill. Ini adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Maaf,
Bukankah banyak koruptor, orang-orang korupsi? Orang-orang korupsi itu bukan orang-orang bodoh, saya kira. Itu orang-orang pintar. Mengapa dia orang pintar tapi kok korupsi? Karena dia pintar, tapi tidak disertai dengan attitude, tidak disertai dengan akhlakul karimah. Maka warga LDI selalu diwejang, diwanti-wanti. Berilmu harus punya attitude, punya akhlakul karimah, dan punya skill. Sempurna sudah akan menjadi orang yang tangguh. Dengan kata lain, sukses, suksesnya. Saya kira demikian. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Semoga Allah paling manfaat, semoga Allah paling barokah. Kita semua bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.